Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin menampilkan presentasi hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Olvi Sagita dengan NIM 22002218, Anissa Amelia 24002095, Chelsea Irwan 24002171, dan saya sendiri Riko Hendri Pratama dengan NIM 24002137. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Dr. Novrianti Akhyar MPD dan Prof. Dr. Sufiarma Marsidin MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya, yaitu materi mengenai konsep dasar etika. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Chelsea Irwan. Kepada Chelsea Irwan dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pengertian etika, moral, dan hukum. Etika itu sendiri adalah suatu konsep yang menggambarkan perilaku manusia dengan pembenaran umum apakah tindakan itu benar atau salah. Wormser 1933 percaya bahwa moralitas mengandung nilai-nilai moral yang abstrak. Menurut Mainitar Samad 2016, kata moralitas berasal dari kata Latin mores dengan akar kata mos yang berarti moralitas, budi pekerti, dan tingkah laku. Sehingga kata moralitas dapat berarti kesusilaan, sedangkan etika berarti segala sesuatu yang ada hubungannya dengan moralitas. Seperti yang dikatakan oleh Mustar Samad, etika khususnya jiwa yang mendasari tingkah laku seseorang atau suatu masyarakat yang lebih menekankan pada kecenderungan sosial. Samad 2016. Sedangkan menurut Socrates, hukum bukanlah hukum yang diciptakan untuk memelihara keinginan orang yang kuat atau melawan filsuf Lonia. Juga bukan hukum untuk memuaskan naluri hedonistik diri sendiri atau maksudnya melawan orang-orang yang keliru. Hukum pada hakikatnya adalah suatu perintah objektif yang ditunjukkan dalam mencapai kebajikan dan keadilan secara umum. Widakdo 2018. Terima kasih kepada Chelsea. Selanjutnya materi yang kedua akan dibacakan oleh Anissa Amelia. Kepada Anissa Amelia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis etika. Yang pertama yaitu etika deskriptif, di mana etika deskriptif ini mengurai tindakan moral dalam arti luas, seperti mengungkapkan aturan atau norma pada individu atau masyarakat yang berbeda dalam kebudayaan atau kurun waktu tertentu. Jadi dalam etika deskriptif ini tidak menilai apakah suatu tindakan itu baik atau buruk. Sebaliknya, di dalam etika deskriptif ini hanya mengamati dan menggambarkan bagaimana orang-orang dalam suatu masyarakat memahami dan menjalankan nilai-nilai moral. Tujuan dari etika deskriptif ini adalah untuk memahami norma-norma yang berlaku dalam budaya atau kurun waktu tertentu tanpa menghakimi hal tersebut. Yang kedua itu ada etika normatif, di mana etika normatif ini merupakan cabang etika filosofis yang melakukan studi masalah moral. Dalam etika normatif ini dia menilai apakah suatu tindakan itu baik atau buruk, benar atau salah. Jadi dalam etika normatif ini mencari prinsip-prinsip moral yang bisa menjadikan pedoman hidup. Dalam etika normatif ini ada terbagi dua, yaitu umum dan khusus. Dalam etika normatif umum itu membahas tentang hal-hal dasar seperti hak, kewajiban, dan suara hati nurani. Yang kedua itu ada etika normatif khusus, di mana menerapkan prinsip umum ke bidang tertentu seperti etika keluarga, etika profesi, dan lain-lain. Yang ketiga ada etika metaetika, di mana
Metaetika ini kajian tentang ucapan atau kaidah-kaidah bahasa dalam aspek moralitas. Jadi, dalam metaetika ini mereka tidak membahas tindakan langsung tapi menganalisis bahasa dan konsep moral. Misalnya, ketika seseorang berkata itu tidak adil, maka dalam metaetika dia itu mempelajari apa sih itu adil dan apa arti baik atau buruk. Jadi dalam metaetika ini memahami makna kata-kata moral dan bagaimana cara menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anissa Amelia. Selanjutnya materi yang ketiga akan dibacakan oleh Olvi Sogita. Kepada Olvi dipersilakan. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang etika dan konteks pendidikan dan kepemimpinan. Etika dalam konteks pendidikan dapat dikatakan bahwa etika pendidikan merupakan sebuah proses pendidikan yang berlangsung secara etis dan terus-menerus dalam kehidupan seseorang melalui pengajaran dan penekanan terhadap etika itu sendiri, sehingga kemampuan, bakat, kecakapan, dan minatnya dapat dikembangkan seimbang dengan etika yang baik dan benar dalam kehidupannya. Hampir semua orang dikenali pendidikan dan melaksanakan pendidikan. Pendidikan tidak terpisah dari etika dalam kehidupan manusia. Anak-anak menerima pendidikan dari orang tuanya, dan manakala anak-anak ini sudah dewasa dan berkeluarga, mereka juga akan mendidik anak-anak mereka dengan baik dan sopan sesuai dengan etika yang baik. Sementara etika dalam konteks kepemimpinan adalah suatu aturan baik tertulis ataupun tidak yang mengatur sikap atau tindakan. Kata etika pada dasarnya adalah kata benda, namun ketika dipadukan dengan kepemimpinan maka membentuk kata sifat etis. Jika digabungkan membentuk kata kepemimpinan etis, maka merajuk pada gaya kepemimpinan yang menunjukkan sikap yang dianggap benar melalui perbuatan individu dan hubungan interpersonal melalui komunikasi dan pengambilan keputusan. Menurut Naim 2022. Fritsch dan Happenberg berpendapat bahwa etika kepemimpinan adalah aturan atau prinsip yang mengendalikan sikap dan perilaku bahwa selama mereka bekerja untuk perusahaan. Huta Barat et al. 2023. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Olvi. Selanjutnya simpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi setelah kita membahas materi yang sebelumnya, itu dapat kita simpulkan bahwa etika dalam konteks pendidikan dapat dikatakan bahwa etika pendidikan merupakan sebuah proses pendidikan yang berlangsung secara etis dan terus-menerus dalam kehidupan seseorang melalui pengajaran dan penekanan terhadap etika itu sendiri, sehingga kemampuan, bakat, kecakapan, dan minatnya dapat dikembangkan seimbang dengan etika yang baik dan benar dalam kehidupannya. Sedangkan etika dalam konteks kepemimpinan adalah suatu aturan baik tertulis ataupun tidak tertulis, yaitu yang mengatur sikap atau tindakan. Kata etika pada dasarnya adalah kata benda, namun ketika dipadukan dengan kepemimpinan, maka membentuk kata sifat, yaitu etis. Jika digabungkan membentuk kata kepemimpinan etis, maka merujuk pada gaya kepemimpinan yang menunjukkan sikap yang dianggap benar melalui perbuatan individu dan hubungan interpersonal melalui komunikasi dan pengambilan keputusan. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kritik dan saran serta penambahan materi dan pertanyaan dari teman-teman sekalian, kami persilakan untuk menyampaikannya di forum diskusi. Sekian, kami tutup presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.